tidak hanya di pagar bagian luarnya saja, tapi juga di pagar bagian dalamnya. Sehingga memang masih kami nanti dilakukan media ini bisa masuk atau tidak. Semoga harapannya sebenarnya Reza dan juga saudara bisa dilihat ataupun juga diberikan kepada media. Nah, yang bisa kami gambarkan saat ini terhenti di pintu rumah bagian belakang dan akan kami lihat apakah baik ternyata menuju ke bagian depan untuk melakukan pemeriksaan ataupun juga peninjauan maksud kami ke lokasi berikutnya. Dan kalau kami lihat untuk garis polisi sendiri juga masih terpampang ini di rumah rumah dinas Ferdi Sambo di nomor 46 ini di Duren 3, di mana tidak hanya di pagar bagian luarnya saja tapi juga di pagar bagian dalamnya. Sehingga memang masih kami nantikan seperti apa update informasinya terkait pergerakan ataupun juga peninjauan yang terjadi pada hari ini. Ya, Sisko. Dan kalau kami lihat kuasa hukum, kemudian jaksa penuntut umum, dan juga hakim ini kemudian berkumpul di pintu bagian belakang seperti itu, sehingga kami masih nantikan apakah kami bisa masuk dan garis polisi juga sudah dilepaskan untuk melihat nantinya bagaimana proses yang terjadi di tempat kejadian perkara tersebut. Kembali ada Reza. Ya, Sisko, tadi sebelum masuk ke dalam rumah di Duren 3, rumah Ferdi Sambo ini, hakim sempat melihat CCTV yang ada di sekitar rumah Ferdi Sambo. Betulkah demikian dan seperti apa? Baik, belum bisa dipastikan sebenarnya Reza dan juga saudara apakah ini melihat CCTV atau tidak, karena kalau lokasi dari CCTV ini agak cukup lumayan jauh seperti itu dari sini menuju ke bagian perempatan jalan. Sedangkan untuk saat ini ataupun juga proses yang bisa kami gambarkan Reza dan juga saudara saat ini, rombongan majelis hakim atau khususnya adalah ketua majelis hakim Wahyu Iman Santosa bersama kuasa hukum, pintu gerbang dibuka. Saat ini mereka akan masuk ke dalam rumah dinas Ferdi Sambo yang merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli 2002 yang lalu. Dan meskipun hujan makin deras seperti itu, awak media tetap menunggu dan pihak kepolisian tetap berjaga dan memastikan bahwa proses peninjauan yang dilakukan pada hari ini juga berjalan lancar, karena dengan adanya proses peninjauan ini akan meyakinkan hakim dalam kemudian menjatuhkan hukuman. Jadi bukan merupakan pembuktian ataupun juga sidang di dalam sini, dan itu juga sudah dipastikan dalam proses persidangan sebelumnya, yaitu dalam persidangan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati pada hari sebelumnya, Reza. Sehingga memang kalau kami lihat ini awak media tidak bisa masuk, tertahan juga seperti yang dilakukan pada proses olah TKP yang lalu, dan hanya sebatas pada ataupun juga dipisahkan pada pagar dari rumah dinas tersebut. Memang bedanya kalau dibanding dengan tadi Reza dan juga saudara, kami masih bisa cukup mendekat ke arah pagar meskipun tidak setinggi tadi untuk pagar yang berada di rumah pribadi dari Ferdi Sambo, sehingga kami masih bisa sedikit melihat apa yang terjadi mungkin di perkarangan karena kami memang terpisah seperti itu. Kembali kita tahan terlebih dahulu karena kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV Duren 3 Jakarta Selatan, ada Jonah Monangan di sana. Jonah, ada di mana lokasi Anda saat ini? Bisa Anda laporkan bagaimana suasana terkini di sana? Tadi di layar televisi kita lihat bersama bahwa ada kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang ada mendampingi Ketua Majelis Hakim untuk melihat memantau bagaimana suasana terkini di rumah Ferdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Bagaimana suasana terkini di sana, Jonah? Ya Reza, saat ini kondisi di Duren 3 di rumah dinas Ferdi Sambo sangat ramai oleh awak media dan dari tim dari majelis hakim yang datang untuk melihat bagaimana situasi. Nah, kedatangan ini kurang lebih sekitar 2 menit yang lalu. Jadi yang pertama dilakukan oleh majelis hakim adalah datang ke tempat saya berdiri dan melihat lokasi CCTV. Jadi kalau Anda melihat lokasi CCTV yang akhirnya menjadi petunjuk awal kedatangan kendaraan dari Ferdi Sambo itu persis ada di samping saya. Jadi tadi sempat majelis hakim melihat secara langsung lokasi dari CCTV tersebut. Nah, setelah melihat di mana tadi sempat didampingi oleh JPU, majelis hakim akhirnya langsung masuk ke dalam rumah dinas Ferdi Sambo. Nah, kalau kita lihat saat ini kondisi di belakang saya saat ini memang sedang hujan deras, jadi tim sudah masuk ke dalam, di mana tim ini tidak hanya dari tim dari kuasa hukum, penasihat hukum, tapi juga dari JPU dan majelis hakim. Jadi memang kedatangan dari 3 komponen tersebut itu untuk melihat visual, jadi tidak boleh ada statement ataupun tidak boleh ada menunjuk sesuatu yang tujuannya adalah untuk mengaburkan dari adanya kondisi sebenarnya. Jadi untuk rumah
yang ada di Duren 3 ini di garis polisi dan tidak ada satupun orang yang boleh masuk. Jadi kondisi rumah ini masih orisinil sama seperti ketika di garis polisi. Jadi ada lampu yang masih hidup, bahkan kami tadi sempat melihat di lantai 2 masih ada jemuran. Jadi benar-benar kondisi orisinil, dan ini memastikan bahwa keadaan sebenarnya adalah sama persis ketika setelah selesai kejadian. Nah, untuk pengecekan saat ini memang masih berlangsung dan memang masih ramai sekali awak media yang ingin melihat bagaimana, bahkan karena lokasi rumah ini ada di Hook, jadi banyak juga yang mengambil seperti tangga atau mungkin seperti kursi dan ingin naik ke atas untuk melihat dari dekat bagaimana kondisi dari pemantauan TKP. Dan seperti kita tahu bahwa memang dalam pengecekan dilakukan kali ini, khususnya pengecekan TKP, tidak ada terdakwa yang ikut ataupun saksi yang dihadirkan. Jadi ini memang murni majelis hakim ingin melihat bagaimana kondisi secara visual, khususnya rumah dinas Ferdy Sambo yang ada di Duren 3. Nah, untuk pemantauan yang ada memang cukup ketat. Kami melihat ada sekitar puluhan petugas kepolisian yang berjaga di sekitar dari rumah Ferdy Sambo untuk memastikan proses dari pengecekan yang ada khususnya di TKP ini berjalan dengan efektif dan tidak ada kendala sedikit. Reza. Iya, dari gambar yang kami tampilkan di layar televisi Anda, Saudara dan juga Jona, kita lihat bersama ini ada Ketua Majelis Hakim yang sudah masuk ke dalam rumah Duren 3, rumah Ferdy Sambo, ditemani oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga kuasa hukum dari 5 terdakwa. Untuk melihat bagaimana suasana orisinil seperti tadi jurnalis Kompas TV sampaikan, Jona Monangan yang berada di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Lalu Jona, tadi cukup sebentar, tidak begitu lama pemeriksaan rumah Ferdy Sambo yang ada di Saguling diperiksa dan dicek oleh hakim, jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum. Apakah hal sama akan dilakukan oleh hakim di rumah Duren 3, Jona? Iya Reza, jadi sebenarnya yang paling utama dan yang paling penting adalah penekanan dari hakim adalah bahwa pembuktian itu hanya di persidangan. Jadi memang kedatangan yang dilakukan di 2 tempat atau di 2 titik ini, baik di Saguling ataupun Duren 3 ini, melihat secara visual atau juga mungkin melihat apa yang menjadi keterangan saksi seperti yang sudah dilakukan sidang selama belasan kali ini untuk melihat adanya keterangan saksi. Tapi memang ini tidak boleh ada statement atau pernyataan ataupun mungkin seperti kuasa hukum yang menunjuk sesuatu atau mungkin ingin membandingkan atau seperti mengeluarkan narasi. Jadi ini hanya seperti melihat visual. Jadi memang terkait dengan adanya statement atau pernyataan ataupun ada kemungkinan nanti akan dilakukan di persidangan berikutnya. Barulah nanti majelis hakim, baik hakim ketua, akan menginterpretasikan atau menerjemahkan apa yang dia sudah lihat dan juga apa yang sudah saksi terangkan di persidangan. Ini sangat Oke. Jona, kita tahan sebentar, Jona. Saksi kriminologi dan segala. Iya, Ya. Jona, ini kita tahan sebentar karena ini Ketua Majelis Hakim sudah berada di tangga di ruang utama dari rumah Ferdy Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan untuk melihat lokasi di mana Yosua tergeletak usai ditembak di Duren 3 Jakarta Selatan. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf juga terlihat di sana, kuasa hukum dari Richard Eliezer, lalu juga ada kuasa hukum dari Ferdy Sambo, dan ini gambar terkini di Duren 3 Jakarta Selatan. Wahyu Iman Santoso, Ketua Majelis Hakim, tadi kita juga sempat melihat menunjuk itu adalah lokasi di mana Brigadir Yosua tergeletak usai ditembak di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Ini sejumlah lokasi tembakan juga sempat dicek oleh Ketua Majelis Hakim. Dan ini adalah visual yang bisa Anda saksikan dari dalam rumah Ferdy Sambo di Duren 3. Dan kita juga akan melihat apakah seluruh kuasa hukum bisa ikut, dan juga TV Pool kita menyebutnya ini adalah media yang dari Kompas TV dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di sana, dan bisa disaksikan kepada seluruh media yang menayangkan, salah satunya adalah Kompas TV, untuk melihat suasana terkini di lantai 2 rumah Ferdy Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan.
Beras di gudang beras itu beras. Iya. Gambar yang Anda saksikan adalah gambar yang diambil dari lantai 2 rumah Ferdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso berada di lantai 2 untuk melihat lantai 1 ditemani oleh jaksa penuntut umum dengan background foto keluarga dari Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan juga anak-anaknya. Dan saat ini kuasa hukum, jaksa penuntut umum dan juga hakim memeriksa rumah Ferdi Sambo yang berada di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah tadi beberapa menit lalu hakim, JPU dan kuasa hukum juga telah memeriksa rumah Ferdi Sambo, rumah pribadi Ferdi Sambo di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Dari visual yang kita lihat, jaksa penuntut umum menunjuk lantai 1 di mana itu merupakan lokasi Brigadir Yosua ditembak. Dan sejumlah dinding juga ditunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai bukti adanya terjadi sebuah tembakan di sana. Ini ada Roni Talapesi dan juga kuasa hukum dari Richard Eliezer, lalu juga ada kuasa hukum dari Ferdi Sambo yang berada di lantai 2 bersama dengan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Besok jam 9 jam 9. Ya jam 9 pagi karena supaya sidangnya OJ nggak terganggu, sidangnya ACT karena beliau anggotanya ACT. Komisi ini yang kepala ditembak itu keterangan asalnya tetap bentuk tapi kayunya bukan kamar ini Pak masih di masa ini di lantai ini 1, 2, sana ini 4 Jadi selang-seling ditemukan di sini semua ya? Ya, sisa itunya Pak. Jangan beda kita, jangan putih-putih. Di sana tembakan yang ada kayunya. awas jangan rusak itu. Itu taman nih mas. Ya ini taman ini. ini ruangan Ruang gudang. Gudang. Kamar mandi. Ini kamar. Kamar utama ya. Kamar mas ini. oh sendiri ya ya betul di sini makanya kan kejadiannya Di sini, menghadap ke sana ya? ke sana nggak mungkin melihat. Iya. Kepala di sana, kaki di sini. Ini kaki kepala mendekati sana ya. Oh oke. Senjata ditaruh di sini Pak. Paling dekat. Iya. Sudah sini. Gimana nggak dia pegangan? Makanya dia apa? Yang kemarin yang kita ahli tadi menggunakan apa namanya mesin sel sama benang sama besi ini apa benang dihubungkan dengan titik. Jadi semua perkenaan ada ini ada benang. Nah ini Pak, dua.
Oke, terima kasih penasihat hukum. Siapa? Berarti mulai besok kita mulai berdebat, berdiskusi di ruang sidang. Ya, tidak ada komentar sama sekali di. Baik, sidang dengan kesempatan ini berarti saya nyampaikan sidang dinyatakan ditutup dan besok akan dimulai lagi sidang untuk terdakwa Eliezer dengan agenda pemeriksaan terdakwa pukul 9 pagi jam hari Kamis di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, itu dia keterangan dari Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang telah menutup pemeriksaan di 2 rumah Verdi Sambo, lokasi pembunuhan Brigadir Yosua di Duren 3 Jakarta Selatan. Tadi Majelis Hakim, JPU dan juga kuasa hukum dari 5 terdakwa hadir mendampingi hakim untuk memeriksa rumah Verdi Sambo di rumah Duren 3 yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum juga melihat bagaimana Yosua tergeletak di bawah tangga, lalu juga JPU dan juga Ketua Majelis Hakim menunjuk lokasi-lokasi tembakan. Ada 5 kali tembakan terjadi, 2 kali tembakan selanjutnya ada di atas televisi, ada 7 kali tembakan di sana, 5 kali tembakan di atas, 2 kali tembakan di atas televisi. Dan ini kuasa hukum, jaksa penuntut umum dan juga hakim telah keluar dari rumah Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang keluar langsung menyatakan bahwa sidang ditutup dan besok akan dilanjutkan pada pukul 9 pagi dengan terdakwa Richard Eliezer. Dan saudara, sejumlah awak media walaupun kondisi hujan tetap akan terus mengawal pemeriksaan rumah Verdi Sambo baik itu di Duren 3 maupun di kawasan Saguling Jakarta Selatan untuk selanjutnya melihat bagaimana hakim, jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum memeriksa satu persatu rumah Verdi Sambo baik itu di Saguling maupun Duren 3 Jakarta Selatan.